Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Di episode kali ini, kita diperlihatkan saat Iwijung dan Junmo menikah, di mana pada saat itu, tiba-tiba ayah Junmo datang meminta uang dan terang-terangan berkata ingin membeli narkoboy. Junmo yang emosi langsung mengambil amplop pernikahannya dan memberikan pada ayahnya. Pada saat itu, Junmo pun merasa malu pada semua undangan dan orang tua Iwijung. Kembali ke perkelahian antara geng Kicul dan Sungkiso, di mana Kicul akhirnya membawa Iwijung keluar dan bertepatan Junmo juga tiba. Junmo yang ingin menyelamatkan Iwijung pun langsung menghajar geng Sungkiso. Sampai akhirnya, Iwijung dan Junmo saling tatap. Junmo melihat kalau Iwijung diserang anggota Sungkiso yang membuatnya jadi semakin emosi hingga menghajar mereka. Kicul pun berusaha untuk menyelamatkan Iwijung. Iwijung kembali diserang, tapi Kicul kembali berhasil menyelamatkannya. Kicul lalu membalut luka Iwijung, sementara Iwijung melihat Junmo menghabisi anggota Sungkiso dengan penuh amarah. Junmo berhenti saat melihat Iwijung baik-baik saja. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang yang datang, sehingga membuat Junmo bersiap-siap. Tapi ternyata, yang datang adalah Nonali dan pengawalnya. Melihat keadaan Junmo, Nonali bertanya kenapa dia mau sampai seperti itu. Junmo pun mengatakan karena dia ingin melindungi seseorang, sambil melihat ke arah Iwijung dan juga Kicul. Nonali lalu meminta Kicul bukti kalau dia tidak salah pilih geng. Sementara Oyama dan Sungkiso menunggu kabar dari anak buahnya. Tapi tidak berapa lama, geng Kicul pun tiba. Junmo bahkan langsung memberi pelajaran pada Sungkiso. Kicul pun meminta Oyama untuk menyampaikan apa yang dilihatnya pada Kanemoto, dan meminta agar Kanemoto datang langsung meminta maaf padanya. Iwijung kesal pada Doyung karena lagi-lagi dia tidak mengirim bantuan pada Junmo. Dalam perjalanan pulang, Haesung merasa ngeri mengingat kejadian tadi. Sementara Iwijung melihat fotonya saat bersama Junmo. Iwijung teringat saat pertama kali Junmo menyatakan cinta padanya. Hal itu pun membuat Iwijung sedih dan menangis. Di klinik, Junmo teringat saat Iwijung bersama Kicul dan saat pertama kali dia melamar Iwijung. Di mana saat itu, karena senang, Iwijung langsung menciumnya. Junmo terkejut karena mereka sedang bertugas, tapi dia kembali mencium Iwijung. Iwijung juga kembali teringat saat Junmo menghabisi geng Sungkiso yang membuatnya merasa sedih. Sementara Kicul bertanya pada Junmo apakah dia lapar dan mengajaknya untuk pergi makan. Iwijung lalu memeriksa HP-nya dan mendengarkan pesan dari Kicul yang berjanji kejadian seperti tadi tidak akan terulang kembali. Dan juga mendengar pesan dari Junmo yang memberinya semangat, serta memintanya untuk keluar dari misi tersebut karena tidak ingin Iwijung terluka, serta meminta maaf karena tidak bisa keluar dari misi tersebut. Tapi berjanji akan segera menyelesaikan misinya agar mereka bisa kembali bersama. Melihat markasnya yang berantakan, Haesung permisi pergi pada Seo. Sementara Oyama menceritakan kejadian tadi pada kepercayaan Kanemoto. Ternyata Kicul membawa Junmo ke rumah ibunya. Terus. Kicul dan Junmo akhirnya menginap di rumah ibu Kicul. Dan di kamar itu masih terpajang foto Iwijung bersama Kicul. Sebelum tidur, mereka pun membahas tentang geng Tiongkok yang menaikkan impor karena Junmo menyetujuinya. Junmo mengatakan kalau dia melakukannya untuk mengembalikan kepercayaan geng Tiongkok. Junmo meminta Kicul untuk meminta maaf pada geng Jepang agar barangnya sebagian bisa dijual pada mereka. Tapi Kicul tampak kesal karena Kanemoto yang dianggapnya ayah hampir membunuh mereka. Junmo berpura-pura bertanya apa tidak bahaya buat Iwijung. Tapi Kicul mengatakan kalau kini Iwijung ada di pihaknya. Karena belum bisa tidur, Junmo pun duduk di ruang tamu. Sehingga adik Kicul yang bernama Minju terkejut melihat Junmo. Saat hendak pergi, Minju kembali lalu berkata
kalau Kicul sepertinya tidak punya teman tampan seperti Junmo, dan yang pernah dibawa ke rumahnya hanyalah Taiho. Minju meminta Junmo untuk menjaga Kicul agar tidak dibunuh orang. 소식을 듣고 싶진 않아서요. Sementara itu, untuk menghindari perhatian publik, Changsik menemui komisaris polisi agar merahasiakan perang antara geng Kicul dan Sungkiso. Hari itu, mereka kembali membahas bagaimana cara menghabiskan kristal Gangnam 16 kilo jika Jepang tidak mau membeli dari mereka. Kicul ingin Kanimoto meminta maaf padanya terlebih dahulu. Agar misinya berjalan lancar, Junmo meminta izin untuk menemui geng Jepang. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari luar. Ternyata yang datang detektif Huang. Huang heran siapa orang dalam Kicul, karena Huang merasa semua orang berusaha merahasiakan perkelahian mereka kemarin. Huang mengatakan kalau dia melihat panggilan terakhir dari Kicul sebelum kematian Cheon. Mendengar itu, Kicul pun mengatakan kalau dia memang memerintahkan Cheon untuk memeriksa sesuatu. Huang merasa heran karena yang berhubungan dengan Kicul pastilah hilang atau meninggal, lalu menyebut Yankes yang hilang dan Cho yang meninggal. Detektif Huang lalu menunjukkan mancis yang ditemukannya dan bertanya apa itu milik Kicul, sehingga Kicul pun menunjukkan mancisnya. Huang juga menanyakan tentang handphone Cheon yang hilang. Dengan santai Kicul berkata, cari dan tanya pada pemilik mancis tersebut. Karena merasa tidak ada bukti, Huang pun akhirnya pergi. Tapi dia kembali bertemu dengan Junmo dan mengatakan seharusnya saat itu dia menghabisinya. Huang mengetes Junmo dengan melempar mancis tersebut padanya, sambil berkata kalau dia meninggalkannya di kantor polisi. Junmo yang paham kalau itu jebakan langsung mengembalikan mancisnya dan berkata kalau itu bukan miliknya. Tapi Huang memancingnya dengan mengatakan kenapa dia mengejar Cheon sampai ke atap dan mengambil handphonenya. Junmo yang notabene-nya juga seorang detektif tidak terpancing dengan omongan Huang. Dan benar saja, Huang malah meminta Junmo untuk membantunya menangkap Yankes, karena berpikir Yankes adalah pengedar terbesar, dan menakuti akan melaporkan pada Kicul kalau Junmo lah yang membunuh Cheon. Mendengar itu, Junmo pun mengatakan apa sekarang dia menjadi penulis novel. Bahkan sebelum pergi, Huang kembali bertanya di mana keberadaan Jongbai, lalu berkata, sekarang novelnya makin menarik. Sementara itu, Kicul dan Yuijung kembali bertemu dan membahas masalah kejadian saat itu. Kicul berkata, kalau dia akan berhenti menjalani bisnis yang saat ini dijalaninya setelah pembangunan yang ditunjukkannya saat itu selesai, dan namanya terukir di sana, agar dapat menunjukkan pada keluarga Yuijung kalau dia bukan preman. Yuijung pun meyakinkan Junmo kalau dia mempercayainya dengan memegang tangannya. Sedangkan Junmo menunggu Oyama di lobi hotel, tapi Oyama menolak saat Junmo menemuinya. Junmo pun langsung meminta maaf dan merendahkan diri di hadapan Oyama. Akhirnya Junmo pun berhasil mengajak Oyama untuk menemui Kicul. Junmo bahkan meyakinkan Oyama kalau dia tidak salah memilih geng Kicul untuk bekerja sama. Sementara itu, Huang mendatangi Sungkiso. Huang yang arogan pun mencubit pipi anak buahnya karena tidak melaporkan kejadian saat itu padanya. Huang bahkan bertanya siapa yang melakukannya, Kicul atau Junmo. Huang bahkan mengejek Sungkiso karena kalah telak dari Kicul dan Junmo. Ternyata Huang datang untuk meminta informasi dari mana Yankes membeli barang. Anak buah Sungkiso yang diminta menyelidiki mengatakan kalau orangnya saat ini sedang dipenjara dan bernama Dotgers, sehingga Huang pun langsung menemuinya. Dotgers terpancing dan senang saat Huang berkata akan membantunya bebas, dengan catatan kalau dia ingin mendapatkan mangsa yang lebih besar, bukan penjahat kelas teri sepertinya. Oyama dan Kicul pun akhirnya selesai berbicara. Kembali ke Huang, ternyata dia mengerjai Dotgers untuk berkata jujur di mana keberadaan Yankes yang diduga Huang adalah bosnya. Karena Dotgers tetap tidak mengaku kalau Yankes adalah bosnya, Huang malah berniat untuk memukulnya.
Sehingga Dodges mengatakan kalau Yankes menjual kristal Gangnam karena perlu uang, sebab pacarnya hamil. Mendengar wanita itu juga pengguna, Huang pun lalu mengajak Dodges untuk menemuinya. Ketika Huang hendak menokok pintu tersebut, ternyata pintu itu tidak terkunci, dan orang di dalamnya sudah pergi, sehingga membuat Huang marah. Akhirnya, Kanemoto pun datang menemui Kicul. Saat tiba, Kanemoto merasa tersinggung karena Kicul tidak menyambutnya, bahkan mengatakan Kicul anak yatim piatu, sehingga membuat Kicul mengingatkannya. Hal itu pun sempat membuat anak buah Kanemoto dan Seo hampir bertengkar. Kicul lalu menulis sesuatu pada selembar kertas, tapi saat Kanemoto melihat tulisan di kertas itu, dia pun menjadi marah dan langsung pergi meninggalkan Kicul, sehingga membuat Haesung takut mereka akan memutuskan kerjasama. Karena penasaran, Junmo melihat kertas itu, yang ternyata berisi kenaikan 13%. Kanemoto terlihat marah pada Oyama karena merasa hanya membuang-buang waktunya saja, bahkan sampai mendorongnya. Junmo yang takut misinya sia-sia pun mendatangi Nonali dan meminta bantuan. Nonali mengatakan kalau Kanemoto telah menelpon ayahnya untuk membeli langsung tanpa perantara, sehingga Junmo meminta Nonali untuk membantunya menjadi perantara Kanemoto. Akhirnya Junmo dan Nonali pun mendatangi Kanemoto dengan ditemani Oyama. Kanemoto pun akhirnya menerima mereka. Junmo pun lalu meminta maaf, yang membuat Kanemoto bertanya siapa dia. Oyama pun memberitahu kalau Junmo orang pintar. Junmo pun akhirnya merayu Kanemoto dengan berkata kalau dia yang akan mengirimkan barang, serta minta melupakan soal kenaikan harga tersebut. Tapi Kanemoto mengatakan kalau dia sudah berbicara dengan ayah Nonali. Nonali pun berkata kalau produksi memang ayahnya, tapi masalah pengiriman semuanya tergantung Nonali, dan Nonali tidak ingin tanpa perantara. Mendengar itu, Kanemoto pun meminta Junmo untuk menjadi putranya, tapi dengan syarat harus memotong jari kelingkingnya. Junmo yang terlihat panik pun mencoba untuk melakukannya. Karena Junmo terlihat gugup, Kanemoto pun meminta bantuan anak buahnya. Anak buah Kanemoto pun langsung memegang tangan Junmo, sementara pengawalnya datang mengambil pisau tersebut. Nonali bahkan merasa ngeri melihatnya, tapi ternyata pengawalnya menghabisi Kanemoto. Ternyata saat berbicara dengan pengawalnya, Oyama mengajak bekerja sama. Oyama mengingat kejadian ketika Kanemoto tidak peduli padanya saat disandra, dan kembali menghabisi Kanemoto, yang membuat Junmo dan Nonali kembali terkejut. Oyama mengatakan kalau kini mereka bisa berdagang padanya, dan sudah memberitahu Kicul, yang membuat Junmo kembali terkejut. Ternyata saat Oyama datang, dia sudah membicarakannya dengan Kicul, dan tidak berapa lama, Kicul pun tiba di sana, sehingga membuat Nonali dan Junmo merasa bingung.